Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ngantuk deh Bapak Ibu? Lumayan. Uang ice breaking heula teh nya sakedapnya. Kita ice breaking dulu sebentar. Saya ada model Ibu Ella, Bapak. Sebagai instruktur ice breaking pada hari ini. Jadi gini, saya ada tepuk semangat. Nah, ketika saya memberi aba-aba tepuk semangat, nah nanti Bapak dan Ibu melakukan gerakan yang seperti ini. Coba ikutin ya. Tepuk semangat dan dadang. Coba Ibu. Berani, nah. Tepuk semangat dan dadang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dadang. Ding ding ding. Dung dung dung. Yuk, ya ini juga Bapak Ibu maka berdiri. Biar tidak ngantuk. Ya. Tepuk semangat dan dadang. Ding ding ding. Dung dung dung. Tepuk semangat dan dadang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dadang. Ding ding ding. Dung dung dung. Atau nuhun Ibu Pak, mangga. Bahkan ada yang belum goyang, kayak digoyangkan di akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anka yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, mungkin mulai saja. Adapun tema diseminasi pada hari ini yaitu tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 7 konsep inti dalam memahami budaya positif ini yang semuanya saling berkaitan. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama ini tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi peserta didik ini belajar sesuai dengan kebutuhannya agar dapat berkembang sesuai dengan teori modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa tujuan dari pendidikan di sini adalah menuju karakter profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan pembiasaan hal baik yang mencakup sikap,
murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, walaupun ini diutamakan untuk murid, tapi kita sebagai guru tentu harus memberikan contoh ya, atau teladan disiplin positif kepada murid. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini dapat terpenuhi dari makanan, minuman, tempat tinggal, dan lain-lain. Kebutuhan primer ya. Selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini akan dipenuhi dengan ketika anak merasa didengarkan, dipahami, dan seperti itu. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan yang akan terpenuhi dengan cara berprestasi, memenuhi suatu kompetisi, dan lain-lain. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan terpenuhi dengan cara bebas memilih, bebas berpendapat. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan ini akan terpenuhi dengan cara humor, tertawa bersama teman, dan seperti itu. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini menurut Gosen dalam bukunya yang berjudul School Discipline. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan motivasi terendah dari perilaku manusia. Biasanya orang dengan motivasi ini akan berpikir apa yang terjadi jika saya tidak melakukan sesuatu gitu. Atau apa yang terjadi jika saya tidak mengikuti kegiatan ini. Jadi fokusnya itu pada hukuman. Nah, yang kedua ini motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau ini satu tingkat lebih tinggi daripada motivasi sebelumnya, di mana orang yang memiliki motivasi ini akan berpikir apa yang saya dapatkan jika saya mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan berpikir akan menjadi orang yang seperti apa jika saya mengikuti kegiatan ini. Jadi terlihat sekali ya perbedaannya gitu. Untuk yang pertama ini fokus pada hukumannya, untuk yang kedua fokus pada rewardnya, dan yang ketiga fokus pada perubahan atau motivasi diri sendiri. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita? Walaupun mungkin tidak bisa disamaratakan ya, karena setiap murid ini memiliki motivasi yang berbeda. Tapi menurut Bapak atau Ibu secara umum saja, yang paling banyak terlihat itu motivasi yang mana? Bangga, ada yang ingin berpendapat mungkin? Ibu Haji, Bangga boleh? Ada? Kalau menurut saya dari ketiga yang tadi disebutkan gitu, saya cenderung ke yang satu ada, yang dua ada, tiga ada gitu. Secara umum ya, yang paling banyak ya. Menghindari hukuman ya. Yang kedua lah, ya kan, menurut saya gitu.
Jadi berdasarkan jawaban dari Pak Kadar, ini kebanyakan dari siswa kita ini memiliki motivasi untuk mendapatkan reward ya Pak ya, atau penghargaan. Itu ya bisa saja terjadi karena ya siapa yang tidak ingin dihargai ya betul ya, yang tidak ingin diberikan reward. Ya, terima kasih Pak Kadar. Nah, selanjutnya masuki materi tentang posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama itu sebagai pendukung, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, untuk sebagai gambaran, mungkin Bapak dan Ibu bisa menyimak video yang akan ditampilkan.
Jadi terlihat sekali ya Bapak Ibu perbedaan dari kelima posisi kontrol tadi. Tapi tadi terdengar kan suaranya? Nah, untuk posisi kontrol tadi itu yang diperagakan oleh yang di video, itu yang pertama penghukum. Nah, ketika guru mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, guru akan memberikan konsekuensi langsung ketika murid melakukan kesalahan. Tujuannya untuk menegakkan peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya, ketika guru mengambil posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, guru akan membantu murid untuk merenung dan merasa bahwa kesalahan tersebut merupakan tanggung jawab dari murid itu. Nah, tujuannya untuk membangun kesadaran dan juga tanggung jawab. Ketika guru mengambil posisi kontrol sebagai pemantau, guru akan memantau perilaku murid. Tujuannya untuk mengidentifikasi perubahan atau masalah yang dilakukan oleh murid. Yang keempat, ketika guru mengambil posisi kontrol sebagai teman, guru akan mendengarkan dan memahami permasalahan yang dialami oleh murid. Tujuannya untuk membangun hubungan yang positif. Dan ketika guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer, guru akan membimbing murid dalam mengatasi masalah. Guru akan membuat murid menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Tujuannya untuk memperkuat pembelajaran, jadi agar murid setelah menyadari akan mempelajari gitu, cara untuk menyelesaikannya untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, setelah menyimak video dan juga penjelasan singkat tentang posisi kontrol guru, muncul pertanyaan. Yang pertama, posisi kontrol mana yang pernah atau sering diterapkan oleh Bapak dan Ibu? Lalu setelah menyimak video, apakah posisi yang sudah Bapak atau Ibu ambil memberikan dampak positif pada murid? Selanjutnya, posisi kontrol mana yang dinilai paling ideal dan mengapa demikian? Barangkali ada yang ingin berpendapat dari Bapak dan Ibu yang hadir. Terima kasih Bu Rika kesempatannya. Tidak berdiri ya Bapak Ibu. Perkenalkan, tidak usah ya, sudah kenal. Berdasarkan video yang tadi ditayangkan gitu ya, terus muncul pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, posisi kontrol mana yang pernah dan sering diterapkan oleh Bapak Ibu? Ketika dulu saya memegang peserta didik yang memang jenjangnya SMA gitu ya, posisi yang paling saya sadari dan sering saya perlakukan kepada anak itu yaitu membuat rasa bersalah. Itu sering sekali saya lakukan secara tidak sadar ya Bu. Misalkan contohnya begini, anak berbuat kesalahan gitu ya, terus kita tanya kenapa kamu begini. Nah, di ujungnya itu ada pernyataan begini, kedepannya jangan seperti itu ya. Kalau seperti itu, ibu merasa kecewa gitu kan, ibu merasa sedih. Nah, itu mungkin salah satu bentuk kontrol kepada anak bahwa kita itu ada di posisi pembuat rasa bersalah. Dengan statement itu kan mungkin anak jadi berpikir ya, tadi kata Bu Rika itu, jadi merasa ada di posisi yang paling disalahkan berarti intinya mah gitu, menjadi beban gitu bagi anak. Nah itu sering saya lakukan. Terus tidak ini juga, kadang saya juga berada di sebagai teman gitu ya, kadang-kadang juga bisa berposisi kontrol di sebagai teman. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, setelah menyimak video, apakah posisi yang sudah Bapak Ibu memberikan dampak positif kepada murid? Yaitu tadi yang pembuat rasa bersalah itu tentunya saja itu memang kurang memberikan dampak positif ya.
kasihan sama ibu bapak kamu gitu. Kadang kan kita suka memberi pernyataan itu kepada murid. Jadi di alam bawah sadarnya tersimpanlah beban itu di pikiran murid. Jadi otomatis dampak positifnya juga kurang terlihat pada muridnya, mungkin malah lebih banyak dampak negatifnya untuk kedepannya. Itu kalau menurut saya. Terus posisi kontrol mana yang dinilai paling ideal? Kalau menurut paparan dari kelima teori kontrol tadi, jelas sekali bahwa posisi yang paling ideal itu yaitu posisi sebagai manajer. Ya, mengapa demikian? Karena di sana sudah jelas terlihat tadi ya. Jadi kita bisa memposisikan kita gitu. Jadi ketika anak berbuat suatu kesalahan, bukan hanya memberikan teguran atau menyalahkan anak, tapi kita mencari tahu dulu kenapa anak berbuat salah gitu. Bahkan kita menguatkan dulu anak sampai nanti akhirnya kita memberikan solusi yang sama-sama disepakati oleh anak gitu. Solusi terbaik dari permasalahan yang dia hadapi itu nanti seperti apa. Itu menurut pendapat saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elti, pendapat yang sangat jelas sekali ya. Barangkali ada yang Bapak dan Ibu yang ingin menambahkan kembali? Sudah diwakili? Oke. Ya, jadi menurut jawaban dari Ibu Elti ya, bahwa Bu Elti pernah memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah gitu ya. Ya, sering gitu malahan. Walaupun mungkin ya Bu Elvi tidak sepenuhnya ingin membuat iya betul. Saya berpendapat bahwa apa yang saya ungkapkan waktu itu nanti membuat anak mikir, jadi memahami bahwa itu guru tidak suka, orang tua juga tidak suka, tapi ternyata itu dampaknya tidak baik. Iya betul sekali ya, karena memang ada sisi negatif dan sisi positifnya. Mungkin kalau yang merasa bersalah, sisi negatifnya akan membuat anak merasa menjadi beban gitu. Wah, ini saya udah membebani Bu Elvi nih, kasihan Bu Elvi, mungkin seperti itu ya. Dan untuk posisi kontrol mana yang dinilai paling ideal menurut Bu Elvi, posisi kontrol manajer ya. Nah, tadi Bu Elvi mengatakan bahwa posisi kontrol yang dinilai paling ideal itu adalah posisi manajer. Nah, saya sepakat dengan Bu Elvi karena dalam posisi manajer ini terdapat segitiga restitusi ya. Guru menerapkan segitiga restitusi atau dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Ada 3 tahap dari segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap yang pertama, menstabilkan identitas, ketika anak berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi. Nah, pada tahap ini, guru berupaya untuk menstabilkan identitas anak ya, atau menstabilkan suasana, agar anak merasa lebih tenang dalam mencari solusi atau menceritakan permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Hal yang diperlukan adalah memahami alasan anak melakukan kesalahan. Namun di sini guru tidak menyalahkan, tapi juga tidak membenarkan gitu ya atas kesalahan yang dilakukan anak. Selanjutnya tahap menanyakan keyakinan. Nah, setelah langkah 1 dan 2 berhasil dilaksanakan, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya. Ini bisa dikaitkan dengan
dengan keyakinan kelas yang akan kita bahas selanjutnya. Lanjutkan. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupaya berupa pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini tentu berbeda ya dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Jika peraturan itu sesuatu yang sudah mutlak yang harus dipatuhi oleh seluruh warga kelas atau warga sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas ini kita membuat pernyataan itu bersama-sama dengan murid, nilai-nilai apa yang diyakini akan kita laksanakan. Nah, ini untuk contoh saja ya Bapak Ibu, contoh keyakinan di kelas 3 dan 4 C1. Tahu ya? Ada 4 nilai di sini, ada 4 keyakinan. Yang pertama, kebersihan kelas merupakan tanggung jawab bersama. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, hadir di kelas tepat waktu. Yang keempat, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Oh, sudah, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya ada kuis. Mungkin melalui kuis ya. Silakan Bapak dan Ibu bisa menggunakan ponsel lalu mencari kuis di Google. Kuis ya, yang seperti ini. Lalu klik join. Sudah diklik join? Nah, silakan masukkan kode yang tertera pada layar 568735. Ada satu peserta yang join. Dua peserta, ada dua. John, saha John? Saha John? Saha John? Bebas boleh. Sudah ada 4 peserta. Ada 6 lagi yang belum bergabung. Ayo mama Safo saha? Oh, suci. 14. Ini materinya tentang posisi kontrol guru ya, yang sudah ditampilkan 5 posisi kontrol guru. Atau join sadaya teh?
Silakan, tidak usah terburu-buru. Ada pertanyaannya Kak, Buju? Odi? Oh, iya dijawab. 30 detik. Iya. Jangan buru-buru, bukan kelamaan, santai saja. Tuh terlihat kuning, ada yang salah. LP memimpin. Aku John disiapkan. Oh, Bu Elvi sarang Bu Moni pas susul-susul. Polos nami ya. Yo masih ini. Ejo. Ih, Bu Elvi. John memimpin, John. Beres kan? Sekarang besar ya? Siap.
deg-degan. Deg-degan sesieu biasa nomor Bapak. Soalnya Namina ketinggalinya punya kami nurut kata kami sami-sami. Atau nuhun Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, pemaparan sudah sampai di akhir kegiatan ya. Jadi kesimpulannya yaitu budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif dapat menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Karena jika murid merasa aman dan nyaman, maka tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, selanjutnya ada pun refleksi ya Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi hari ini. Ada refleksi pada Padlet, mungkin bisa dibantu oleh Bu Siswi untuk meng-sharekan di grup ya. Nanti Bapak dan Ibu mengisi pada Padlet ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Yang kedua, pembelajaran apa yang Anda dapatkan dari diseminasi budaya positif ini? Dan yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Sudah ada linknya Bapak Ibu? Ya, bisa ditambah ini. Percobaan ya tapi tadi klik tambah Ibu punten ya di WhatsApp. Nah, diklik. Nah, tidak support. Nah, biasa ditambah ini Bu. Ya, mengklik icon tambah. Langsung pada subjeknya jangan lupa ditulis nama Bapak Ibu ya di subjeknya. Lalu di deskripsi baru menjawab dari ketiga pertanyaan yang ada di layar. Kumaha ya pejuang kimo ieu. Kayak pesan dia TPS berarti. Nusanesna tiasa kabuka? Oke, alhamdulillah.
Sudah ada John ya. Ya Pak Anka. Kalau pertanyaan dari Pak Reno, ada selengkapnya Pak Reno-nya. Sudah ada lagi yang menjawab ya? Dilanjutkan. Pertanyaan ketiga.
Terus panitia cakap Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, mungkin pemaparan tentang budaya positif dari saya dicukupkan sekian. Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.